Saudara, usai putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka resmi menjadi bacawa pres Prabowo Subianto, Gibran belum juga menunjukkan sikap tegas soal statusnya di PDI Perjuangan. Hubungan PDIP dengan Presiden Jokowi pun kian tampak renggang karena langkah Gibran dan Jokowi sebagai kader melawan haluan partai yang mengusung Ganjar sebagai bakal calon presiden. Bakal Cawapres 2024 yang juga Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka menyebut sudah menerima surat permintaan pengunduran diri dan pengembalian kartu tanda anggota PDI Perjuangan yang dikirimkan Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo. Surat itu dikirimkan Ketua DPC PDIP Solo FX Rudi Selasa lalu. Gibran bilang surat sudah ia bawa dan akan ditindaklanjuti. Mas, kemarin sudah dapat surat dari Pak Rudi itu, Mas? Sudah saya bawa, nggih. Makasih, nggih. Untuk jawabannya gimana, Mas? Untuk nanti akan kami tindak lanjuti, nggih. Di tengah belum tegasnya status Gibran di PDIP, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep mengajak kakaknya bakal Cawapres Gibran Rakabuming Raka untuk bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia. Kaisang mengungkap jawaban singkat Gibran saat ditawari masuk PSI. Ia hanya menyebut ya dan tidak menjelaskan kelanjutannya. Gimana Mas jawabannya? Jawabannya gimana? Ya tahu Pak Wali Kota kan seperti itu. Mas mau nggak Mas Wali? Ya Pak ya. Tapi kan ya udah begitu. Sebelumnya dalam keterangan tertulis, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengungkapkan kekecewaan partainya pasca Gibran resmi jadi cawapres Prabowo. PDIP sebut kecewa ditinggalkan Jokowi dan keluarga setelah memberikan keistimewaan begitu besar kepada kader yang jadi kepala negara itu. Kami begitu mencintai dan memberikan privilege yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga, namun kami ditinggalkan karena masih ada permintaan lain yang berpotensi melanggar pranata kebaikan dan konstitusi. Usai putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming resmi menjadi bacawa pres Prabowo Subianto, Gibran belum menunjukkan sikap tegas soal statusnya di PDI Perjuangan. Hubungan PDIP, terutama Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan Presiden Jokowi pun kini tampak renggang karena langkah Gibran dan Jokowi sebagai kader melawan haluan keputusan partai yang mengusung Ganjar sebagai bakal calon presiden. Tim Liputan Kompas TV. Iya, pertanyaannya adalah bagaimana ini PDI Perjuangan usai perlahan-lahan keluarga Jokowi meninggalkan PDI Perjuangan yang tadi disebutkan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto bahwa keluarga Jokowi ini diberikan privilege bukan hanya Jokowi tetapi juga membawa anak-anaknya termasuk menantunya Bobi Nasution dan tentu putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka. Nah, pasca anak dan menantu Jokowi yaitu Gibran Kaisang dan Bobi Nasution yang mengambil langkah berbeda dengan PDIP di Pilpres, bagaimana sebenarnya langkah Ganjar Mahfud di Pilpres tanpa dukungan keluarga Jokowi? Lebih lengkapnya kita bahas sore ini bersama Ciko Hakim, juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang juga akan bergabung sesaat lagi, yang juga pengusung Prabowo Gibran. Dan ada juga Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia yang segera juga akan bergabung bersama kita sore hari ini. Saya yang pertama mau ke PDI Perjuangan dulu, Mas Ciko. Mas Ciko, ini langkah Mas Gibran yang hingga sekarang belum juga kembalikan KTA PDIP. Gimana sih sebenarnya sikap dari TPN ini? Sikap dari TPN tentu sama sekali tidak, ini bukan masalah untuk TPN, tapi lebih ke hubungan PDI Perjuangan sebagai parpol dengan saudara Gibran. Dan kami sudah disebutkan tadi bahwa surat sudah dilayangkan oleh Ketua DPC Surakarta, Pak Rudi, untuk saudara Gibran mengundurkan diri karena dia sudah mencawapreskan diri melalui jalur yang bukan jalur partai kami. Jadi kita menunggu aja lah. Kalau ditanya apakah ini menjadi pukulan buat TPN Ganjar Mahfud, kami sebenarnya sudah selesai tentang sikap Pak Jokowi yang kami sudah anggap sudah tidak bersama kami lagi. Jadi kami sudah siap untuk
memenangkan Pilpres ini dengan atau tanpa Pak Jokowi mendukung Pak Ganjar. Jadi ini bukan pertanyaan yang baru lagi buat kami, karena kami sudah mempersiapkan segalanya untuk memenangkan ini, dan memang dalam visi dan misi kami maupun strategi-strategi kami tidak pernah memasukkan unsur dukungan dari Presiden Jokowi sendiri. Jadi 100% ini pemenangan Ganjar Mahfud, tim TPN-nya ini sudah bisa jalan tanpa restu atau tanpa dukungan keluarga Jokowi? Betul sekali. Itu tidak pernah menjadi bagian dari the equation di dalam strategi kami. Saya mau ke Koalisi Indonesia Maju, Bang Doli, sebenarnya siapa saja sih keluarga dari Pak Jokowi ini yang sudah merapatkan dukungan barisan untuk mendukung Prabowo Gibran? Kami sebetulnya sedang mengkonfirmasi ya, kalau bicara tentang soal tim atau TKN KIM, itu saat ini sedang menyusun nama-nama baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah-daerah gitu. Jadi sampai sekarang ini kami belum bisa menyampaikan secara terbuka siapa-siapa saja, tetapi saya kira kami tentu punya keyakinan ya dengan ditunjuknya atau kami putuskan ya Saudara Gibran menjadi calon wakil presiden, tentu semua bagian yang terikat dengan Saudara Gibran ya pasti juga akan menjadi bagian dari tim. Maksudnya keluarga besarnya termasuk Bobi Nasution misalnya juga masih kader PDI Perjuangan? Ya kami berharap seperti itu, karena kan memang kita ingin menuju kontestasi ini dalam kekuatan penuh dan untuk menang gitu. Jadi semua potensi yang kita anggap penting, apalagi itu punya hubungan-hubungan dekat, kan agak sulit kan kalau misalnya punya hubungan keluarga yang berbeda jalur atau pandangan atau sikap politiknya. Tentu kita berharap semuanya menjadi satu mendukung Saudara Gibran. Oke, Mas Adi, dengan PDIP yang ditinggalkan Jokowi ya, khususnya untuk pemenangan Ganjar Mahfud ini, apakah itu artinya bahwa dengan restunya Pak Jokowi ke Prabowo dan juga Gibran, ini bisa dibilang bahwa akan menang begitu Prabowo Gibran begitu? Bisa ditentukan seperti itu? Ya saya kira saya tidak mau mendahului takdir Tuhan, Audrey. Kalau soal siapa yang menang tentu saja nanti akan diputuskan tanggal 14 Februari, minimal sejam 2 jam setelah pemungutan suara di TPS biasanya sudah mulai muncul quick count yang berikan elektoral. Tapi membaca kekuatan politik per hari ini, memang satu ya bahwa akan mungkin terjadi 2 putaran, bisa mendapatkan suara 50% plus 1, itu agak rumit sebenarnya memenangkan 1 putaran. Dan bahkan kalau kita melihat di putaran kedua itu sangat mungkin terjadi head to head antara Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo yang saya kira memang selisih elektabilitasnya. Mas Adi, mohon maaf sambil diperbaiki saluran komunikasinya, saya mau ke pertanyaan berikutnya. Kalau saat ini untuk elektabilitas bagi masing-masing baca pres nih di Jawa Timur dan juga Jawa Tengah gimana? Mas Adi? Tampaknya masih terputus saluran komunikasinya. Oke, saya langsung ke Mas Ciko. Mas Ciko, saat ini dari tim TPN sendiri fokusnya kemana aja sih? Terutama Jawa Tengah, Jawa Timur, atau gimana sekarang fokusnya ini untuk memenangkan? Kami fokus tentunya ke seluruh daerah, tapi justru di daerah Jawa Tengah, di mana itu menjadi kandang banteng sebagai salah satu partai utama yang mendukung pasangan Ganjar dan Pak Mahfud, kami merasa itu juga harus tetap kita perhatikan. Dan di Jawa Timur sendiri juga kami cukup kuat, tapi fokus-fokus yang untuk perbaikan suara atau untuk mendongkrak suara kami di Jakarta, Banten maupun Jawa Barat juga kami menjadi fokus kami. Dan alhamdulillah canvassing di Jakarta, Banten maupun Jawa Barat sudah mencapai sekitar 50% dari target 20% jumlah rumah yang ada di 3 provinsi tersebut. Jadi kami sangat optimis kok untuk memenangkan Pilpres ini. Ya mudah-mudahan insya Allah 1 putaran, tapi kalau kata pengamat-pengamat sepertinya tidak mungkin 1 putaran, ya kalau begitu 2 putaran. Oke, kalau dari Koalisi Indonesia Maju, Bang Doli, fokusnya apa nih? Kalau tadi kan di Jawa Tengah, Jawa Timur untuk pemenangan Ganjar Mahfud?
Ya, kita Apakah kan itu juga sama nggak nih? ya kita kan punya koalisi yang relatif cukup besar ya. Jadi sekarang pekerjaan yang kita lakukan adalah bagaimana masing-masing partai ya sebelum kita mendaftarkan diri secara resmi TKN itu siapa-siapa saja yang terlibat dan jaringan seperti apa, kita juga fokus kepada jaringan masing-masing partai politik ya bekerja sambil seluruh potensi baik itu struktur partai masing-masing terus kemudian para calegnya ya selain mensosialisasikan dirinya apalagi hari ini kan sudah diumumkan DCT ya pada masing-masing. Nah, kita tugaskan juga mereka sudah mulai ikut bersosialisasi terkait dengan Pilpres. Nah, fokus daerahnya ya tentu semuanya kita masing-masing punya daerah pembinaan ya. Tetapi kan kalau kita lihat pemetaan konfigurasi jumlah penduduk, besarannya segala macam, memang kan sebagian besar ya pemilih itu kan ada di Jawa. Tentu kita tidak bisa meninggalkan atau saya kira fokus utamanya juga sama dengan kekuatan tim pemenang yang lain itu Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat ya. Saya kira itu juga menjadi fokus dan itu juga kita kerjakan bersama-sama dengan anggota Koalisi Indonesia Maju yang lain. Dan kalau gitu dengan masuknya keluarga Jokowi ke pemenangan dari Prabowo Gibran, ini bagaimana elektabilitas dari Prabowo Gibran? Mas Adi, tahan dulu, nanti kita akan jawab usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Sekarang saya mau dengar pendapatnya Mas Adi. Mas Adi, ini gimana elektabilitas bagi Prabowo dan Gibran usai bisa dibilang penuh ya keluarga Jokowi ini mendukung Prabowo Gibran di Pilpres? Ya, kalau dulu kita melihat elektabilitas Prabowo Subianto kalau dipasangkan dengan Erick Thohir itu relatif signifikan, Audrey. Tapi memang sentimen negatif ketika Mas Gibran Rakabuming Raka diumumkan sebagai pendamping Prabowo ini relatif tidak terlampau signifikan ya. Artinya sebenarnya kalau kita membaca angka-angka survei, Prabowo itu lebih kuat dengan Erick Thohir ketimbang Mas Gibran Rakabuming Raka. Publik kan kemudian bertanya-tanya apakah ketika Gibran menjadi pendamping Prabowo Subianto, ini otomatis pengaruh Jokowi akan berdampak secara signifikan. Kalau kita membaca ini dengan argumen sederhana, mungkin iya, seakan-akan elektabilitas Pak Jokowi, approval rating Pak Jokowi yang tinggi itu bisa diwariskan. Tapi kalau melihat angka-angka per hari ini ternyata tidak terlampau muncul secara signifikan, karena memang sentimen negatifnya masih belum bisa dihilangkan oleh kubunya Bang Doli dan kawan-kawan. Ya, pertama setelah pasca keputusan Mahkamah Konstitusi, dan dinilai ini ada semacam karpet merah ya untuk memuluskan salah satu pihak tertentu itu Audrey. Dan yang kedua, kalau dalam simulasi head to head antara Prabowo Subianto Gibran dan Ganjar Pranowo Mahfud, memang selisihnya cukup tipis ya di kisaran angka 2 atau 3%. Dalam logika survei ini masih dalam rentan margin of error. Jadi tidak boleh ada yang bisa mengklaim siapa yang kalah dan kemudian bisa mengklaim paling benar. Oleh karena itu, 3 bulan waktu tersisa inilah yang sebenarnya akan menjadi pertaruhan politik yang sesungguhnya. Kira-kira siapa yang akan memainkan isu yang signifikan dan itu berdampak secara signifikan. Dan karena belum mulai kampanye juga ya. Betul, dan pada saat yang bersamaan memang serangan daratnya seperti yang disampaikan oleh Bang Doli, Bang Ciko juga turut menentukan. Narasi penting tapi gempuran darat untuk meyakinkan para pemilih itu juga jauh lebih penting ya untuk memaksimalkan potensi kemenangan di 2024. Saya kira relatif masih kompetitif. Kalau meski misalnya, kita tahu kan sekarang ada pembicaraan bahwa Pak Prabowo mungkin ini jadi anak emasnya kekuasaan politik ya, karena didukung oleh Pak Jokowi, dan Pak Ganjar itu dianggap sebagai anak tiri kekuasaan karena sudah ditinggalkan kan untuk kepentingan politik di 2024. Nah, kalau berbicara anak tiri tuh, kalau misalnya elektabilitasnya Ganjar Mahfud usai keluarga Jokowi ini condongnya ke Prabowo Gibran? Ya kan memang tidak bisa dibantah secara politik Jokowi pastinya mendukung Gibran Prabowo Subianto dan tidak lagi bisa diharapkan untuk menjadi bagian dari PDIP dan Ganjar Pranowo. Cuman kan problemnya begini Audrey, di kertas suara itu kan yang muncul namanya dan fotonya tentu ada Pak Prabowo Subianto Gibran, ada Ganjar Pranowo dan Mahfud, dan di situ juga ada Anies Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar. Nggak ada foto Jokowi, nggak ada foto Pak Ciko, dan tak ada foto Pak Doli di situ. Jadi tim sukses, tim pemenangan ini adalah
sebatas ornamen sebenarnya yang sifatnya komplement, pelengkap dari kompetisi politik di Pilpres. Satu-satunya cara untuk memenangkan pertarungan politik adalah bagaimana jualan figur, jualan soal visi misi, dan tentu saja bagaimana memantapkan mesin politik di bawah. Ini yang saya kira perlu diuji 3 bulan ke depan ya. Memang Pak Jokowi approval ratingnya tinggi. Cuman kan yang menjadi pertanyaannya adalah apakah approval rating itu bisa diterjemahkan sebagai tingkat kesukaan dan elektabilitas ke Prabowo dan Gibran di tengah sentimen negatif yang saat ini ya saya kira masih cukup kuat secara signifikan. Hanya waktu dan kerja politiklah yang akan menjawab segala-galanya. Oke, kita balik lagi ke masalah soal kartu tanda anggotanya Mas Gibran, Mas Ciko. Sampai sekarang kan belum dikembalikan. Saya nggak tahu juga nih, Mas Bobi sebenarnya masih kader PDIP atau enggak nih. Nah, pertanyaannya adalah dengan belum mengembalikannya KTA Mas Gibran ini, apakah dianggap PDIP bahwa keluarga Jokowi sedang berusaha untuk melawan PDIP? Kami tidak mempermasalahkan itu terlalu jauh. Kami hanya bersurat dari pihak DPC Solo dan kami menunggu aja jawaban. Kami tidak ingin memikirkan ini terlalu jauh. Tentu saja kami kalau dibilang sedih dan kecewa itu betul. Tapi kembali lagi kita harus move on dan kita harus berjuang untuk kedepannya. Nah, saya justru ingin membahas sedikit apa yang disampaikan oleh Mas Adi. Lebih untuk menegaskan ya bahwa apa yang disampaikan itu benar adanya, bahwa elektabilitas ini akan banyak berubah ke depannya dan Gibran efek ini sebenarnya bisa menjadi sesuatu hal yang positif bagi TPN maupun PDI Perjuangan dalam memperjuangkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Terbukti bahwa masyarakat ada sentimen negatif mengenai putusan MK yang dianggap ada unsur nepotisme dan konflik kepentingan di sana. Dan begitu juga baru-baru ini ada survei dari SMRC yang menyatakan bahwa Pak Mahfud justru lebih disukai di kalangan Gen Z dan milenial dibanding kedua calon wakil presiden lain. Nah, yang satu lagi yang terakhir mungkin mengenai approval rating. Apakah sudah ada survei terbaru mengenai approval rating Pak Jokowi? Nah, kita belum tahu karena ada gonjang-ganjing setelah approval rating yang terakhir yang 70-an% itu. Tetapi juga pengalaman di Amerika Serikat ketika Obama approval ratingnya lumayan tinggi dan dia fully endorse Hillary Clinton pada pemilu berikutnya, tapi itu tidak dapat diterjemahkan dengan sebagai kemenangan oleh Hillary Clinton melawan Donald Trump. Jadi kami melihat ini pertarungan ini akan semakin seru. Justru Jokowi efek maupun Gibran efek insya Allah tidak akan berdampak sama sekali. Oke, kalau dari Bang Doli sendiri sebenarnya ada rekomendasi nggak sih dari teman-teman di Golkar misalnya atau di Koalisi Indonesia Maju terkait dengan status Gibran di PDI Perjuangan? Kami menyerahkan sepenuhnya kepada saudara Gibran ya, karena kami memahami persis bahwa politik itu adalah privilege dari masing-masing individu ya. Setiap orang dijamin secara konstitusional untuk punya pilihan mau bergabung dengan partai politik mana. Nah, dan setahu kami kan selama ini memang belum ada belum ada secara resmi lah yang menyatakan bahwa saudara Gibran itu kader PDIP. Nah, kalau sekarang diisukan, digonjang-ganjingkan, saya kira kita simplifikasi saja ya bahwa PC PDIP Solo sudah kirim surat dan sudah diakui juga oleh saudara Gibran, dan saudara Gibran tadi juga menyatakan dalam waktu dekat akan bertemu. Saya kira pertemuan itu nanti akan membicarakan secara baik-baik apa hasilnya kita tunggu saja. Nah, terus kemudian kedua tadi soal ke depan, kami meyakini bahwa banyak variabel yang menentukan pasangan capres dan cawapres ini menang, termasuk partai-partai politik yang mendukungnya ya. Saya sepakat bahwa figur capres itu menjadi satu kekuatan utama, bukan figur kekuatan di cawapres, tetapi juga kerja-kerja politik, tim, kerja politik, partai politik, pendukung dan segala macam itu juga menentukan, dan tentu adalah strategi-strategi yang dimunculkan, termasuk soal visi misi yang ditawarkan oleh. Berarti masing-masing masih optimis ya untuk menang ya, baik Prabowo Gibran maupun juga tim pemenangan dari Ganjar Mahfud. Saya kembali ke Mas Adi lagi. Mas Adi, soalnya kita kembali lagi masalah masih tentang kartu tanda anggota nih. Sebenarnya dari keluarga Jokowi sendiri, misalnya Mas Gibran yang belum memberikan KTA-nya, mengembalikan KTA-nya, itu juga apakah bisa dibilang merupakan bentuk perlawanan keluarga Jokowi kepada PDI Perjuangan yang dibilang oleh Sekjen PDIP bahwa sudah diberikan privilege? Ya, saya kira itu soal
bagaimana keputusan politik PDIP ya. Tapi kalau dilihat perlawanan sepertinya rasa-rasanya agak sulit untuk mencari argumentasi. Paling mungkin kalau saya yang melihat dari jauh, ini semacam keinginan politik dari Jokowi dan keluarga besarnya yang berbeda dari keinginan politik PDIP. Nah, ini yang disebut dengan tidak sesuai dengan fatsun partainya. Jadi sekalipun Gibran itu maju bersandingan dengan Prabowo Subianto, tapi rasa-rasanya kalau tidak dipecat atau tidak diminta kartu anggotanya, sepertinya Gibran dan Pak Jokowi terus ingin menjadi bagian dari PDIP. Nah, ini rumitnya, Audrey. Satu sisi Jokowi juga punya preferensi dan keinginan politik yang berbeda dari PDIP, tapi kan PDIP selalu mengatakan bahwa siapapun yang merasa kader PDIP harus tegak lurus dengan keputusan politik mereka yang diluruskan. Kenapa ini gonjang-ganjing yang nggak selesai? Bagi saya, Artinya ini masih bisa jalan terus berlanjut sampai ke depan nih? ini betul, karena ini menyangkut presiden, ini juga menyangkut PDIP, karena ini sangat terkait dengan kalau ada orang atau ada partai yang kemudian merasa dizulimi, ini akan mendapatkan insentif politik yang luar biasa, Audrey. Kalau PDIP memecat Gibran dan Jokowi, ya saya kira Pak Jokowi dan Gibran akan mendapatkan aplaus bahwa PDIP dinilai sebagai partai politik yang baper, tak memberikan kesempatan kepada kader yang lain. Secara etika politik, Mas Adi, ini layak dicontoh nggak peristiwa seperti ini atau tidak? Ya, kan bagi saya pengembalian kartu anggota itu hanya sebatas formalitas. Kalau bicara tentang kepentingan hati dan pikirannya, Jokowi dan PDIP sudah wassalam, sudah goodbye, nggak bisa lagi itu diselamatkan. Inilah yang saya kira tanpa dipecat sekalipun sebenarnya ya Gibran ataupun Pak Jokowi sudah tak dianggap sebagai bagian dari PDIP. Jadi dikembalikan ataupun tak dikembalikan bagi saya sudah nggak relevan karena ini menyangkut strategi dan komunikasi politik. Kalau kemudian Jokowi ataupun Gibran meninggalkan PDIP dengan kartu anggotanya dikembalikan, tentu ini akan dicap sebagai keputusan politik yang meninggalkan PDIP. Begitupun PDIP tak mau memecat, ini tarik ulur aja sebenarnya sampai kiamat, rasa-rasanya agak sulit ini. Untung ini terjadi jelang 3 bulan sebelum pencoblosan, ya saya kira memang ada solusinya. Cuman kan hebatnya seakan-akan persoalan keanggotaan Gibran ini kan dilokalisir hanya sebatas persoalan Solo, tidak menyangkut PDIP di pusat ya. Jadi dikembalikan dengan urusannya Solo, ada efek Rudi, ya selesai. Tak ada gonjang-ganjing yang saya kira akan berlebihan. Itulah yang saya kira yang pertama. Yang kedua, yang terakhir, Audrey. Saya rada-rada nggak nyaman sebenarnya, seakan-akan di 2024 ini Pilpres urusannya Pak Jokowi, di mana Pak Jokowi di situ berada, seakan-akan Pak Jokowi lah yang kemudian menentukan segala-galanya. Jadi partai-partai yang bertanding, baik yang dukung Prabowo, kemudian mendukung Ganjar dan Pak Anies, dianggap sebagai pelengkap penderita, menurut saya ini nggak sehat secara demokrasi. Ya. Oke, padahal Pilpres adalah ini untuk rakyat ya? Betul, bahwa Pak Jokowi itu punya approval rating, punya resource, punya daya jangkau luar biasa, iya tidak bisa dibantah. Tapi kan seakan-akan jangan pernah menafikan bahwa kerja politik partai, seperti yang disampaikan oleh Bang Doli, Bang Kiko itu penting loh. Partai itu adalah amanat konstitusi, dialah yang paling sah dan legitimate untuk menjadi instrumen pemenangan politik. Mas Adi Praitno terima kasih, Bang Doli terima kasih, Mas Ciko terima kasih, saya selalu, Bapak-Bapak. Terima kasih Audrey. Sama-sama. Tetaplah bersama kami di